Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal 5 tempat ditempati. Itu pesan. Ini untuk para pejabat, kepala dinas atau apa. Kalau Bapak mau ke Makassar, sholat subuh di masjid di Islamic Center ini, di sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang kita nanti sholat duhur di mana. Kan gitu. Jadi misalnya saya akan sholat duhur di Maros misalnya, atau di Bantimurung lah. Sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur di sana. Nanti ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba kecelakaan di tengah jalan kemudian meninggal, Allah itu tanya malaikatnya cuma satu, hambaku dari mana dan dia mau kemana? Maka dijawab oleh malaikat, dia dari sholat subuh di Masjid Islamic Center, dia mau ke Maros melaksanakan sholat duhur. Allah mengatakan, jangan kau periksa dia, karena dia meninggalkan rumahku menuju ke rumahku, dan dia tinggalkan sholat menuju ke sholat. Ia narona atau pandritai riolo, maka dah sampajat tepat tu ipake narekumelo selama. Kalau bukan ini dipakai, maka kita orang yang paling rugi. Karena banyak pejabat kalau mau jalan, apa dia bilang? Di mana kita nanti singgah makan? Ini yang banyak Pak keliru. Dan kalau kita putuskan sholat, dari sholat asar misalnya nanti kita putus sholat asar, salam tertutup, tidak disambung ke sholat maghrib. Nanti kita berzikir baru dapat pahala. Nanti kita baca Quran baru dapat pahala. Tapi ketika kita di sujud terakhir niatkan memang untuk sholat, setiap langkah kaki tidak ada zikir, tetap dinilai zikir. Karena orang itu melangkah menuju ke kebaikan. Ia nanti nasa tau pandrita, angka zikri dena lepakang ilillah, dena core ipena, dan dia tidak pernah dilepaskan, tapi dia berzikir seluruh tubuh karena tubuhnya menuju ke sholat. Inilah hakikat yang dipakai ulama dulu. Kalau ini tidak dipakai, Pak Man rasa 5 menit sholat duhur, 5 menit sholat asar, 5 menit sholat maghrib, 5 menit sholat isya, 5 menit sholat subuh, 5 kali 5 hanya 25 menit. Ya komak gosip isi tengah jak bangkerong. Ini penting saya sampaikan. Artinya bagaimana dalam kehidupan ini kita terikat dengan ibadah. Itulah makna hadis Nabi yang diangkat oleh Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa dia bilang? Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka saya wasiatkan, sambung semua. Kita sedekah subuh, niatkan memang sedekah subuh untuk subuh berikutnya. Kita tarawih terakhir di Ramadan, sujud terakhir, niatkan memang tarawih tahun depan. Kalau kita melaksanakan kurban pada saat penyembelihan, niatkan memang berkurban tahun depan. Itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal ibadah kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang selalu dilipat gandakan oleh Allah. Itulah orang-orang yang beruntung yang berjalan di muka bumi. Kalau ini tidak dipakai, man rasa. Saya sedikit kaji ke tarekahnya. Karena kalau tidak dipakai itu Pak man rasa. Kita bahaya itu. Dalam kehidupan ini kan berat. Kalau kita mau masuk, kenapa kita bermaulid? Saya itu termasuk penceramah yang biasa sering ada orang yang mengatakan tidak punya dalil. Karena dia mengatakan kenapa selalu pakai bahasa orang tua kita dulu, pakai ulama kita dulu. Kenapa tidak langsung ke Nabi dan Rasul? Pakai Al-Quran dan hadis. Saya itu jawabannya gampang Pak. Saya ini penceramah, bukan mufti. Saya ini khutbah, bukan ulama. Jadi jangan panggil saya ulama, bukan. Saya ini khutbah. Kalau ulama, ilmunya dia tahu. Dia yang meramu. Sama tukang masak. Ada tukang masak, istilahnya jenang. Dan ada yang mengantar makanan. Sama di warkop. Ada yang meracik makanan, ada yang ngantar. Saya ini hanya mengantar ilmu agama, bukan meracik ilmu agama. Nah, nanti kalau pendapat yang saya sampaikan selalu berpatokan ke ulama. Menurut Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, menurut Guru Sa'ada, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik. Tidak pernah saya mengatakan menurut saya. Kenapa saya pakai menurut Imam Syafi'i? Karena saya belum bisa berfatwa.
Jadi pendapat yang saya sampaikan kalau saya ceramah, pendapatnya ulama. Nanti di hari kemudian, kalau saya ditagih, kenapa begitu pendapatmu? Langsung saya jawab, Imam Syafi'i bilang, tanya dia. Nanti Bapak kalau ditanya, kenapa begini sholatnya? Ustaz Yusuf yang bilang, datang malaikat tanya sama saya, kenapa begitu kau ajarkan? Imam Syafi'i bilang, tanya dia. Selamat. Tapi kalau saya bilang, menurut saya, oh itu yang paling lama diperiksa. Sama dengan camat, kalau bawakan sambutan pasti mengikuti sambutan yang dikasih sama Pak Bupati. Kalau dia ngomong sendiri diprotes, Pak Camat bilang, Pak Bupati bilang, bukan itu ku kasih kok. Kok yang ngomong sendiri tanggung jawab. Kan begitu. Sama dengan ilmu agama. Tidak semua orang bisa meramu agama ini mengetahui kaidahnya. Makanya selalu kita ikut Imam Syafi'i pendapatnya begini karena mengambil dalil dari sini. Selesai. Saya itu aman, Pak. Makanya nanti Bapak kalau ditanya, kan orang bisa masuk surga karena ulama, melalui jalur ulama, syafaat ulama kan, syafaat para wali. Kan gampang aja tuh. Ini. Makanya enggak usah khawatir. Kita beragama itu biasa-biasa aja. Sama dengan ustaz, enggak usah terlalu kita ini yang pakai lah ini terlalu ini kemudian kayak seakan-akan tidak makan nasi, tidak makan ini. Itu bahaya. Biasa sedikit-sedikit dia mengaku nabi. Iya, karena terlalu tinggi Nabi bisa mengaku Nabi. Tapi ustaz yang sering jalan itu pergi ke warkop apa, kalau dia mengaku Nabi tidak ada yang percaya. Nabi bilang asak Nabi begitu modelnya. Ini makanya ulama kita itu kadang mengembala kambing, kadang bertani, karena dia menjaga diri juga supaya tidak terlalu dikultuskan. Itu kan jadi masalah juga. Nanti kalau pakai surban sudah tasbihnya besar, baru jenggotnya panjang, oh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah ini kayaknya Nabi. Itu bahaya. Nah, makanya tradisi-tradisi masyarakat kita, ulama kita dulu itu luar biasa. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Jalur masuk surga itu cuma dua. Tidak ada jalur lain. Cuma dua. Jadi kalau Bapak mau masuk surga, lewati di dua jalur. Yang pertama adalah jalur rahmat. Orang Bugis bilang pamaseh. Pamasehna pun Allah Ta'ala. Ini jalur rahmat tidak pernah dibuka. Dia tertutup. Itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Karena mana yang dirahmati oleh Allah ibadat tidak ditahu. Makanya ada wanita WTS. Anjing kehausan dikasih minum. Itu dirahmati. Kan? Makanya ibadah sekecil apapun kalau Allah rahmati, di situ jalurnya. Tapi sebesar apapun kalau Allah tidak rahmati, mohon maaf. Ini jalur pertama. Jalur kedua syafaat. Syafaat terbagi 4. Ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat ulama, ada syafaat anak perempuan. Jadi hadis itu Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya kok arwahnya sabar aja. Yang perempuan ini. Yang kedua jalur ulama para wali. Yang dari As'adiyah ada guru Tasa'ada, jelas wali. Yang dari Mangkok DDI ada guru Kiai Jadul Rahman Ambodalo. Itu jelas wali. Kami yang dari Nahdiyin NU ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Kiai Halil Bangkalan Madura. Itu jelas wali. Ulama ini bisa kita dapat syafaatnya. Nah itu makanya, dan itu hadis. Kemudian syafaat Al-Quran. Wah ini paling bagus. Karena syafaat yang paling tinggi mengalahkan syafaatnya Rasulullah itu syafaat Al-Quran. Karena kalau Rasulullah nanti di dalam neraka umatnya baru Nabi masuk bolak-balik mengambil. Berarti masuk neraka dulu baru diambil. Tapi kalau Al-Quran membentengi orang supaya dia tidak masuk. Makanya penghafal Al-Quran itu paling aman. Tapi kalau dia lupa hafalannya, paling celaka. Iya, karena tidak ada yang membuat Rasulullah menangis di dalam neraka kecuali dia melihat penghafal yang sudah berenang di atas bara api, kemudian keluar api dari mulutnya.
Itu para penghafal Al-Quran yang lupa hafalannya. Iya, makanya kalau mau selamat jangan hafal. Nah itu. Iya. Makanya banyak penghafal Al-Quran itu tidak hafal juz 30. Sengaja, karena yang paling ruwet diingat itu juz 30. Iya. Karena di situ banyak sama-sama ujungnya. Kayak gitu. Makanya imam penghafal Al-Quran itu kadang takut mengambil juz 30 itu bacaan surah. Karena biasa belok-belok itu. Tapi kalau mungkin hafalannya insya Allah tidak. Iya. Kemudian, tapi jangan khawatir dengan itu. Karena jalur masuk surga itu tadi kan banyak. Saya bukakan. 2 jalur ini juga 2 jalur ibadah. Jalur rahmat dari mana? Itu ibadah wajib. Jalur syafaat itu ibadah sunnah. Makanya semua ibadah itu terbagi 2. Salat ada wajib, ada sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Sholat wajib itu lari ke rahmat, sedangkan sholat sunnah itu lari ke syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kau mau bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Tidak mungkin sholat wajib, karena sholat wajib tidak bisa ditambah. Yang bisa diperbanyak adalah sholat sunnah. Makanya ibadah itu, ibadah wajib hampir semua tidak disebut pahalanya. Tapi ibadah sunnah disebut pahalanya. Kenapa? Karena wajib itu jalur rahmat, tidak butuh nilai pahala. Tapi itu penghambaan. Ibadah sunnah itu butuh nilai pahala sebagai memotivasi orang untuk memperbanyak supaya dia bisa mendapatkan syafaat. Makanya ibadah terbagi 2. Jalur masuk surga juga 2. Makanya kalau bapak sholat fardu tapi sholat duhur nanti sholat asar, langsung sholat asar tidak sholat sunnah. Iya, jalur rahmat saja diharap, tidak berharap jalur syafaat. Kalau tidak lolos ibadah wajib, angkat tangan. Gitu kan gitu. Iya. Kalau zakat saja masuk di basnas, tidak ada sedekah. Kalau zakatnya bermasalah, berarti rahmat tidak bisa dapat. Tapi kalau ada sedekah, nanti jalur syafaat. Makanya Allah mengatakan, periksa ibadah wajibnya. Kalau dia tidak lolos, periksa ibadah sunnahnya. Artinya kalau bukan rahmatku, nanti syafaat nabinya. Itu kuncinya. Dari situlah kenapa kita harus menguatkan ibadah sunnah. Jangan mengatakan sunnah ini, jangan. Justru itu ibadah syafaatnya di situ. Dan doanya Nabi. Saya pernah buka kitab sampai saya menangis itu. Belum selesai saya baca itu saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya bilang, wah, kalau ini dipakai, selamat semua. Iya. Makanya saya itu salah satu penceramah, Pak, selalu buka jalur muda masuk surga. Saya itu tidak pernah mengatakan masuk neraka, di blender di sini, disiksa di sini. Saya pantang. Karena Nabi itu pernah berdoa, doanya itu ada 22. Cuma 1 yang tidak diterima. Ini penting. Makanya kalau Pak Bupati ini masuk neraka itu fatal itu. Pak Kepala Dinas masuk neraka itu fatal itu. Kenapa? Karena ibadah ini sudah di stok oleh Nabi. Jadi Nabi itu sudah blok. Ini jalur masuk neraka, dia blok itu. Ini lewat di sini nanti, dia blok itu. Semua jalur masuk neraka itu Nabi blok. Dan itu hadis. Pertama, apa yang diminta Nabi? Ya Allah, pendekkan umurnya umatku. Pendekkan, jangan panjang. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umat itu antara 60-70 tahun. Makanya kalau ada keluarga tak meninggal di umur 60 tahun bersyukur karena itu Nabi yang memanggil itu. Cuma tidak baiknya kita mengatakan alhamdulillah sudah meninggal bapaknya. Jangan 60-70 tahun itu Nabi minta. Kenapa Nabi minta? Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau umurnya panjang dia melakukan dosa, terlalu lama dia bermaksiat. Sehingga hisapnya lama. Tapi kalau pendek umurnya, diperiksanya sebentar. Kalau ada camat menjabat 20 tahun, pasti lama diperiksa.
Kalau hanya 3 bulan sebentar diperiksa. Iya begitu. Iya. Makanya hidup 60 tahun lebih banyak tidurnya. Lebih banyak tidur itu, Pak. Kalau ada orang tidur jam 9 malam nanti bangun jam 9 pagi, tidur lagi jam 1 siang, nanti jam 3 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya, hanya 23 tahun dia hidup. Ya, lebih banyak tidur. Nabi itu kan minta supaya ini tidak lama. Kenapa? Karena kapan lama? Lama dihisap, yang kedua bisa berdosa. Kemudian, apa diminta Nabi? Karena pendek umurnya umatku, dia kasih tahu Allah, ya Rabb, karena umurnya umatku pendek, maka saya minta 2 hal. Yang pertama, ketika dia melakukan kebaikan lipat gandakan. Tapi kalau dia melakukan dosa, cukup 1. Tapi ketika dia bertaubat, kau ganti dengan kebaikan. Coba. Ini yang kalau orang tahu, Pak, ini mungkin jalur korupsi. Ya kan? Ketika dia salah, cukup 1 kau tulis. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, maka tulis sampai 10 kali lipat. Tapi ketika dia salah dan dia bertaubat, maka kau hapus itu dan ganti menjadi kebaikan. Coba. Itu saking mudahnya. Sudah itu apa kata Nabi? Ini Nabi. Di mana kita bisa masuk neraka, Pak? Oh, jalurnya masuk neraka ini pintu. Nabi ketika keluar dari neraka, dia tanya neraka, wahai neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bilang, itu hadis sahih. Neraka bilang, ada Muhammad, suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya sesudah salam itu kan dibaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Cuma kadang kita disuruh baca Allahumma ajirna karena kita punya anak istri. Kan jelas ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya dibaca Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni, diri sendiri saja diminta, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan kami, artinya anak-anak, istri. Kalau imam baca Allahumma ajirna, jangan bilang Allahumma ajirni, sendirinya itu mau masuk surga, jamaahnya masuk neraka. Makanya itu diblok. Makanya saya sampaikan, baca betul-betul doa ini kalau sudah sholat. Nanti selesai salam jangan langsung berdiri, istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar 3 kali? Karena 3 dosanya orang yang sholat. Yang pertama,